Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Profesor Dr. Nur Wajah yang saya hormati, Ibu Dr. Andewi yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Pendidikan Islam, serta teman-teman mahasiswa kelas IP kelas IP semester 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam sajian mata kuliah Teologi Pendidikan Islam. Yang alhamdulillah hari ini saya mendapat amanah untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Maksud dan Tujuan Penciptaan Allah Terhadap Makhluknya sebagai landasan teologis tujuan pendidikan Islam. Latar belakang masalah. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Nah, di sini menurut Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena dalam manusia mempunyai potensi yaitu akal dan hawa nafsu. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah atas anugerah yang dimiliki oleh diri manusia, yaitu kita sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, dan kita memiliki bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah bentuk kita ada yang tampan, ada yang cantik, tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang kita manis gitu ya. Kita harus bersyukur karena kita itu memiliki dari bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah bentuk kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jelas apabila kita bersyukur maka akan kutambah nikmatku kepadamu, dan apabila kita mengingkari maka tentu azab. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia yang sempurna. Oleh karena itu, tapi sangat disayangkan kesempurnaan manusia itu ternyata masih banyak yang belum mengetahuinya, bahwa dari kesempurnaannya itu bahwa manusia diciptakannya untuk apa. Masih banyak manusia yang belum mengetahui tujuan diciptakan manusia oleh Allah. Ini untuk apa sebenarnya kita diciptakan di muka bumi ini, gitu ya. Mereka yang hidup dengan kekayaannya, dengan harta yang berkelimpangan, sehingga apa? Timbulnya kejenuhan dalam menghadapi hidup ini. Sebenarnya untuk apa Allah ciptakan itu? Untuk apa? Apakah ada maksud dan tujuannya untuk apa gitu? Bahkan mungkin bagi mereka yang hidupnya dalam kemiskinan, mereka menderita dengan kemiskinan, ini sebenarnya untuk apa di balik semua ini? Maksud Allah ciptakan ini untuk apa? Nah, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepantasnya sebagai manusia, khususnya bagi umat Islam, mengetahui bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan yang pasti, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini dengan adanya tujuan hidup ini akan membuat hidup manusia menjadi terarah. Jadi intinya bahwa kalau kita sudah mengerti tujuan ataupun apa yang ingin dicapai dalam hidup ini, apapun tujuan dari penciptaan ini, maka hidup kita akan terarah untuk mengarah ke arah sana. Apa tujuan kita? Bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT itu untuk senantiasa beribadah kepadanya. Landasan teori dalam penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, apa itu manusia? Manusia adalah, banyak definisi tentang manusia sebenarnya, tergantung dari sudut mana kita memandang. Bahwa manusia itu adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna, yang diciptakan secara bertahap, yang terdiri atas dimensi jiwa dan raga, jasmani dan rohani, sehingga memungkinkan untuk menjadikan wakil Allah di muka bumi itu. Memungkinkan sebagai wakil Allah di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah fil ardh. Nah, jadi jelas dari definisi manusia ini bahwa manusia yang paling umum adalah diciptakan atas dua dimensi, jiwa dan raga, atas jasmani dan rohani. Memang tubuh kita dari jasmani dan rohani, dan menjadikannya kita untuk dapat menjadikan wakil Allah di muka bumi itu.
yaitu sebagai apa? Sebagai khalifah fil ardh. Nah, yang kedua bahwa memang keberadaan manusia. Nah, keberadaan manusia ini bahwa memang keberadaan manusia memiliki sifat yang berlawanan dalam dirinya. Bahwa memang dalam diri kita mempunyai sifat yang berlawanan dan itu ada dalam jiwa dan raga kita. Apa sifat itu? Yaitu sifat baik dan buruk. Kedua potensi ini ada dalam diri kita. Bahasanya diaku bahwa memang sifat baik dan sifat buruk itu memang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, manusia akan mempunyai sifat yang baik dan sifat buruk. Oleh karena itu, agar manusia senantiasa mempunyai sifat baik, maka perlu kiranya ada upaya yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi agar manusia senantiasa berbuat baik dalam hidup dan kehidupannya, maka harus ada upaya yang ia lakukan. Apa upaya itu? Yaitu peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena dengan iman dan takwa merupakan pendorong bagi manusia untuk mempunyai sifat yang baik dan mencegah sifat yang buruk. Jadi memang semua manusia itu di sisi Allah itu sama. Ya, kecuali apa yang membedakannya adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat manusia di sisi Tuhan itu sama, kecuali adalah ketakwaannya. Jadi jelas di sini potensi kita sebagai manusia biasa mempunyai sifat baik dan buruk memang harus kita sadari, tetapi sudah selayaknya dan sepantasnya kita sebagai manusia untuk senantiasa menjadikan kita adanya mempunyai rasa keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam kehidupan kita ini menjadikan hidup ini senantiasa berbuat baik kepadanya dan sangat kecil potensinya untuk berbuat buruk. Jadi sini kuncinya adalah kita harus mempunyai iman yang kuat, ilmu yang hebat, dan mempunyai amal yang maslahat. Ini kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana manusia dalam Al-Quran. Nah, manusia dalam Al-Quran disebut dalam 3 konteks sebenarnya, yaitu ada 3 konteks: al-bashar, al-insan, dan an-nas. Nah, pertama konsep al-bashar. Konsep al-bashar ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 33 kali dan terdapat dalam 26 surat. Pemahaman manusia dengan sifat al-bashar mengartikan bahwa manusia adalah makhluk biologis seperti sifat-sifat yang ada di dalamnya. Jadi sifat-sifat biologis al-bashar ini ada dalam jiwa kita. Sifat al-bashar apa saja? Yang pertama bahwa manusia terdiri atas materi, kemudian butuh hiburan. Ya, jelas manusia kita butuh hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ada hiburan mungkin kita bisa stres. Karena orang bisa mencari hiburan kemana sesuai dengan keinginannya. Ada yang ke pantai, ada yang nonton film, ada mendaki gunung, dan lain sebagainya. Intinya mereka harus mencari hiburan. Hiburannya apa saja tergantung dari kemampuan ekonominya gitu ya. Kemudian yang kedua sifat makan dan minum. Jelas ya, manusia itu membutuhkan makan dan minum dalam kehidupan, tidak bisa terlepas. Bahkan ini sebagai kebutuhan pokok manusia, bahwa manusia makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ya. Bahkan orang rela berusaha untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk minuman itu gitu. Mereka bekerja melakukan apapun untuk demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Ketiga, seks. Jelas kebutuhan biologis manusia adalah tidak akan terlepas dari seks gitu ya, sehingga mereka kebutuhan seks tidak bisa ditinggalkan, dan itu sudah menjadi sunatullah bahwa memang sebagai makhluk al-bashar ini memang memiliki sifat itu, al-bashar. Kemudian al-insan. Nah, makna kedua dari dalam Al-Quran bahwa istilah manusia dengan sebutan al-insan itu terdapat dalam sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Nah, ini dikarenakan memiliki potensi fitrah dan akal dan qalbu gitu ya. Kata al-insan juga merujuk pada proses kejadian manusia baik Adam maupun manusia Adam di alam ini berlangsung secara utuh dan berproses. Dalam halnya 2 dimensi yang terkandung, yaitu pertama dimensi tanah dengan berbagai unsurnya, dan mengisyaratkan bahwa manusia adalah pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan dari alam dan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut dengannya dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi jelas dimensi yang pertama, manusia dari tanah ciptaan. Apapun di muka bumi kita tidak lepas dari tanah. Kita berada di bangunan, kita berada di bangunan rumah, kita bekerja di manapun, kita tidak akan terlepas dari unsur ini. Manusia unsur pertama, unsur ciptaannya dari tanah.
Dimensi yang kedua, dimensi spiritual yang mengisyaratkan bahwa manusia hakikatnya kehidupannya diarahkan pada tujuan di samping material dan non material. Dengan kata lain, kehidupan manusia hendaknya senantiasa diarahkan kepada satu realitas, yaitu yang maha sempurna Allah, tanpa batas, tanpa syarat dan tanpa akhir. Dengan demikian, kata Al-Insan mengandung makna tentang keunikan manusia, yaitu agar manusia hidup dengan nilai ilahiyah, agar manusia senantiasa menggunakan akal dan potensi yang dimilikinya secara optimal dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi. Dengan inilah manusia dapat menunjukkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak, maka manusia akan terjerumus dan jatuh ke jurang kenistaan dan kehancuran dan kehinaan. Nah, jadi ini jelas di sini punya fitrah ini harus kita manfaatkan agar kita menjadi makhluk yang mulia di muka ini dan jangan sampai menjadikan kita makhluk yang hina. Ketiga, Anas Al-Anas dalam Al-Quran sebanyak 240 kali yang terdapat dalam 53 surat. Kata ini menunjukkan bahwa karakter manusia bisa berada dalam keadaan labil. Nah, jadi jelas manusia sifatnya labil gitu ya. Kemudian kedudukan manusia ini, yang keempat, kedudukan manusia. Kedudukan manusia ini sebenarnya menjadikan dua, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ar. Jadi sebagai hamba Allah dia harus sebagai ibadah, dan sebagai khalifah fil ar sebagai tugasnya sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Kemudian hakikat manusia. Nah, manusia ini mempunyai hakikat. Ya, apa hakikat manusia? Mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Mereka mampu bergerak dalam berbagai ruang di darat, di laut, dan lain sebagainya. Mempunyai potensi. Nah, ini potensi ini bahwa manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik karena kita punya akal dan perbuatan yang tidak baik, nafsu. Jadi akal dan nafsu ini benar-benar potensi yang ada dalam jiwa kita, sehingga hakikat manusia yang kedua bahwa manusia ini punya akal, cenderung dengan akal ini manusia akan berbuat baik, dan yang kedua bahwa manusia akan senantiasa berbuat buruk, yaitu karena ataupun tidak baik. Karena apa? Karena manusia punya hawa nafsu. Jadi akal dan hawa nafsu ini jelas ada dan dalam jiwa kita. Jadi keduanya ada dalam jiwa kita. Jadi pantas jika manusia sedang melakukan perbuatan baik karena mereka punya akal dan hawa nafsu, dan pantas jika memang melakukan perbuatan baik. Tetapi Islam mengajarkan seandainya kita melakukan perbuatan baik, maka jalan yang terbaik adalah mereka secepatnya untuk melakukan perbuatan bertobat kepada Allah, gitu ya. Jadi jelas bahwa manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang sanggup memperbaiki kesalahan dengan kebaikan. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita melakukan keburukan, ganti keburukan itu dengan kebaikan. Taba yatubu taubatan. Taba yatubu balik di. Jadi jelas ketika kita sedang melakukan kesalahan harus kembali lagi kepada kebaikan. Ganti keburukan kita dengan kebaikan kita. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat, gitu ya, jelas di sana. Jadi walaupun kita sudah melakukan keburukan, maka secepatnya kita ganti dengan kebaikan kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa memang di dunia ini ada 4 hal yang memang harus segera dilakukan. Yang salah satu dari 4 hal itu, salah satunya apabila kita melakukan kesalahan, cepat ganti atau cepat kita bertobat. Nah, jangan tunggu-tunggu lagi. Gitu. Ini kesempatan kita. Selagi nafas masih ada di kandung badan kita, jadi jika kita melakukan kesalahan, secepatnya kita harus mengganti kesalahan itu dengan kebaikan atau kita bertobat kepadanya. Kemudian tanggung jawab manusia itu adalah bahwa memang tanggung jawab manusia dalam ajaran Islam adalah amanah. Ya, kita itu mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diemban dan dilaksanakan oleh manusia dalam memenuhi kehidupan ini. Kehidupan dunia ini. Amanah yang dimaksud adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Gitu. Kemudian sifat manusia nih yang terakhir dari landasan teori ini, sifat manusia bahwa memang cenderung manusia sifatnya bahwa memang manusia cenderung bersifat baik dan cenderung manusia mempunyai sifat yang buruk. Ya gitu. Dan di aspek manusia punya fitrah banyak ya, fitrah beragama, fitrah berakal, kemudian fitrah berkebersihan dan lain sebagainya.
Nah, di samping kita juga mempunyai sifat yang baik, kita juga punya sifat yang buruk atau sifat negatif. Dan sifat negatif ini kita selalu lakukan. Apa saja? Pertama, manusia amat dolim dan amat bodoh. Jelas, ini kita punya sifat itu. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang banyak membantah dan menentang ajaran Allah. Jelas, ini juga sering mungkin kita lakukan, banyak membantah. Jika manusia bersifat tergesa-gesa dalam arti suka menuntut suatu kebaikan dan keuntungan apa saja dengan segera. Kemudian manusia adalah makhluk lupa dan banyak salah. Jelas ya ini. Manusia sering mengingkari nikmat dan mengingkari kebenaran Allah. Nah, ini sering juga kita lakukan. Nah, itu sifat-sifat manusia. Kemudian hasil penelitiannya. Pertama, bahwa memang dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jelas di sini, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat Quran 51 ayat 56. Jadi jelas kita di dunia ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai tugas yang mulia, bahwa penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang beriman dalam kehidupannya akan mengetahui bahwa tujuan hidupnya sangatlah jelas, yaitu untuk beribadah. Itu ya. Jadi jelas kita punya sudah jelas tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika memang dilihat bahwa memang ibadah itu banyak sekali maknanya gitu ya. Ibadah yang kita lakukan itu banyak sekali maknanya, tergantung dari sudut mana kita memandang. Karena itu dalil yang menguatkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Sekarang ibadah itu apa? Ibadah diartikan ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang padanya ia mengabdi. Jadi di sini adalah suatu bentuk ketundukan. Jadi kita itu ibadah itu tunduk, patuh atau taat yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan kaum pada siapa? Kaum jiwa dan raga kepada zat yang menciptakan kita atau kepadanya ia mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak ya definisi ibadah yang memang dalam kehidupan ini gitu ya. Dan apapun yang kita lakukan pada dari rangkaian ibadah itu, pada intinya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini semata-mata itu semua untuk beribadah kepada Allah. Jadi mulai aktivitas kita dari mulai tidur sampai tidur lagi itu hendaknya kita itu jadikan sebagai amaliyah ibadah kita, seperti sholat, zakat, kemudian kita ke kantor, kita ngajar, kita kuliah S3, ini juga bagian dari rangkaian ibadah kita. Dan semoga perkuliahan kita hari ini menjadi amalan ibadah yang kita lakukan. Syarat ibadah. Nah, syarat ibadah, nah kita lanjutan ya. Kita akan membahas ibadah, bahwa syarat ibadah itu ada dua. Secara umum ada dua. Satu syah dan yang kedua adalah ikhlas. Sah maksud di sini maksud bahwa ibadah seperti sholat, puasa, ibadah dan haji sebaiknya dikerjakan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi sah di sini sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi suatu ibadah dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua ikhlas. Ini kuncinya. Apapun ibadah dasarnya harus karena ikhlas. Ya. Ikhlas kita mengerjakan semata-mata karena lillahi ta'ala. Ya, bukan karena terpaksa ataupun apapun, tapi semata-mata karena lillahi ta'ala. Seperti kita ngajar setiap hari harus absen ya, sebagai PNS kita mungkin ada fingerprint setiap hari, bukan karena absennya, tapi karena lillah kita ibadah. Kita datang ke kantor tepat waktu, disiplin tepat waktu, kita fingerprint lillah, bukan karena absen tapi karena lillahi ta'ala. Jadi ibadahnya muncul gitu. Jadi kita bukan takut karena atasan, tapi karena ibadah kita kepada Allah, sebagai rangkaian ibadah kita lillahi ta'ala. Kita mengerjakan itu, kita datang ke kantor tepat waktu, disiplin waktu kita bekerja, kita disiplin waktu kuliah jam 7, kita tadi harus masuk jam 7, kita lillah, bukan karena kita takut sama dosen kita, tapi karena itu adalah ibadah karena lillahi ta'ala. Kita mengerjakan bahwa kuliah ini karena ibadah karena Allah, jadi bukan karena takut oleh dosen, tapi karena kita adalah ingin beribadah kepada Allah lillahi ta'ala. Kita ridho, ikhlas, masuk jam 7 pagi walaupun masih pagi-pagi, walaupun kita masih pabelit dengan tugas kita di rumah,
Tapi karena kita tahu bahwa memang Jumat ini kita kuliahnya Jumat dan Sabtu kita kuliahnya pagi jam 7, maka apapun pekerjaan rumah kita tinggalkan. Dan karena kita lillah, kita harus kuliah menuntut ilmu, kewajiban kita kuliah kita ini sebagai bagian dari penuntut ilmu itu yang 7 kita masuk, ya, kita bisa masuk tepat waktu, dan itu adalah kita tahu bahwa itu adalah bagian dari ibadah kita. Mudah-mudahan kuliah kita sekali lagi menjadi amalan ibadah. Gitu ya. Jadi jelas di sini ikhlas, dasarnya kita harus ikhlas mengerjakannya. Kemudian macam-macam ibadah banyak sebenarnya ibadah yang kita lakukan, ada 4 ya, ada umum dan khusus, ada kepentingan perseorangan dan masyarakat, cara melaksanakannya, bentuk sifatnya banyak. Nah, gitu ya. Umum kita pertama dari segi umum khususnya dibagi 2. Ibadah khusus itu ibadah yang ketentuannya ditetapkan oleh Allah dalam nas dalil Quran seperti sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Dan khususnya yang kedua adalah ibadah amanah, yaitu perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah. Seperti apa kita bekerja, kita makan, kita minum, tidur dan lain sebagainya, bahkan kita kuliah pun kita ini bagian dari ibadah itu. Kemudian yang kedua ditinjau dari kepentingan perseorangan atau masyarakat. Ada 2, yaitu ibadah wajib seperti ibadah sholat fardu, seperti sholat, puasa. Kemudian yang kedua ibadah haji istimai seperti zakat dan haji. Ketiga dilihat dari cara pelaksanaannya, dibagi 3 ya, dibagi 3 itu yang pertama ibadah jasmaniah dan ruhiyah seperti salat dan puasa, dan yang kedua ibadah ruhiyah dan amaliyah seperti zakat, dan yang ketiga ibadah jasmaniah, ruhiyah dan amaliyah, itu pergi haji. Keempat, dari tinjau segi bentuk dan sifatnya dibagi 2, ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dan perkataan tertentu dan perbuatan seperti salat, zakat, dan puasa, haji. Kemudian ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir ya. Kemudian ibadah yang berupa perbuatan baik di perbuatan seperti membela diri, menolong orang lain, mengurus jenazah dan lain-lain. Keempat, ibadah yang berupa menahan diri seperti ihram, berpuasa, dan i'tikaf. 5, ibadah yang sifatnya menggugurkan hak seperti membebaskan hutang orang lain. Nah yang terakhir, ternyata harus kita sadari banyak ketika kita melakukan ibadah itu ternyata banyak godaan dalam beribadah ini. Godaannya berupa apa? Rasa malas dan hawa nafsu yang bersumber dari godaan setan. Jadi jelas ketika kita beribadah itu kita mengalami godaan yang sangat luar biasa, dan godaan itu adalah bersumber dari setan. Kita harus bisa ya, harus bisa menahan godaan itu, dan rata-rata memang godaan setan itu mengasihkan. Bahkan Bang Haji Roma Irama dalam syair lagunya, kalau nggak salah seperti ini, saya juga lupa lagi, harus sengaja. Kenapa minuman itu haram? Karena itu merusak pikiran. Saya lupa lagi nih lagunya. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa yang enak-enak juga diharamkan? Oh, itu adalah perangkap setan. Umpannya segala macam kenikmatan. Nah, sebenarnya seperti itu Bang Haji ya nyanyi lagunya. Saya bukan seorang yang suka nyanyi gitu, saya nggak bisa. Tapi Bang Haji sudah memberikan nasihat buat kita. Memang godaan setan itu seperti itu, yang asik-asik, yang menyenangkan gitu. Jadi misalkan jalan ke neraka jadi jalan ke neraka itu selalu yang senang-senang. Kalau yang ke surga itu yang hoream-hoream gitu, yang mulus-mulus gitu ya, nanjak istilah. Ayo jalan ke neraka mangudun, ayo jalan ke surga mah nanjak. Nah, ada yang gitu. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa memohon kepada Allah, perlindungan Allah untuk dilindungi kepada Allah dari godaan setan. Kenapa Allah Allah memberikan peringatan kepada seluruh manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan setan? Satu, bahwa Allah itu sayang sama kita. Sayang, bukti bahwa Allah sayang sama kita. Yang kedua, bahwa Allah menetapkan setan itu musuh yang nyata bagi kita, bagi manusia. Dan yang ketiga adalah setan itu mengajak manusia menjadi golongannya, itu bersama-sama menghuni neraka. Jelas ini setan akan senantiasa mengajak kita untuk ikut ke dalam golongannya, untuk masuk ke dalam golongan itu. Bahkan mungkin ya setan
setan menggoda manusia itu sesuai dengan tingkatan manusia. Kalau kita tingkatan mahasiswa S3 ya mungkin setannya selevel S3 gitu. Kalau tingkatan pemuda biasa mungkin setannya ya pemuda biasa gitu. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan mohon kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, yuk kita berlindung kepada Allah dari godaan setan ini. Dan semoga kita dapat simpulkan saja dari presentasi saya hari ini bahwa memang manusia hidup di dunia ini harus mengetahui tujuan hidupnya. Ya, jadi jelas sebab dengan mengetahui tujuan hidup maka hidupnya akan terarah. Jadi kita hidup ini harus mengetahui tujuan hidup, yaitu mengetahui tujuan hidup itu supaya hidup kita terarah. Tujuan manusia hidup untuk apa? Adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, sedang apapun, jadikan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi perlu disadari bahwa memang dalam melaksanakan ibadah itu, dalam pelaksanaan peribadatan itu akan mendapatkan godaan dari setan. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya sebagai manusia biasa untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan hilaf saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ada manfaatnya khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.